Assalamualaikum anak-anak. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas mengenai alur ujian praktik tahun pelajaran 2020-2021. Nah, awalnya yang perlu saya sampaikan bahwa ujian praktik kali ini adalah membaca berita. Seperti halnya yang ada di video yang pertama, kita sudah membahas ya mengenai berita sampai dengan membaca berita yang baik dan benar. Nah, sekarang untuk pelaksanaannya bagaimana? Nah, di sini saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, waktu dan pelaksanaan. Jadwal ujian praktik mata pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Februari 2021. Nah, di sini sampai dengan ya, berarti ini adalah deadline-nya atau batas akhirnya. Kemudian mulainya kapan? Mulainya setelah saya menyampaikan materi berikut dengan menjelaskan alur, kemudian kita diskusi, kemudian tanya jawab di Meet. Nah, itu kamu sudah mulai bisa membuat membuat tugas ujian praktik. Nah, kemudian yang kedua, prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan dilakukan secara daring. Ya, karena kita masih dalam masa pandemik ya. Jadi kita masih daring demi kesehatan. Sebagai berikut. 1. Siswa diberi penjelasan tentang berita dan cara menyampaikan berita secara profesional di link YouTube. Nah, ini sudah kita laksanakan di video yang pertama. Jadi saya minta kamu menyimak apa itu berita, kemudian teks berita yang benar, sampai dengan struktur dan unsur-unsurnya. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara membacakan berita yang baik dan benar. Kemudian saya juga memberikan contoh di link-link YouTube yang sudah saya berikan di video pertama. Dan ini masih berlanjut ya, jadi masih berlanjut. Sekarang video kedua saya sudah menjelaskan alur ujiannya. Kemudian yang ketiga, setelah kalian sudah menyimak video pertama, video kedua, kita akan mengadakan Meet. Di situ kita akan berdiskusi dan tanya jawab supaya kamu semakin paham dan bisa mengerjakan ujian praktik dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa menyiapkan naskah drama secara personal. Nah, di sini ya, untuk naskah drama kalian tidak perlu membuat sendiri ya. Kamu cari saja. Seumpama di rumah punya koran, cari di koran. Ada majalah, ada tabloid, cari di situ. Atau mungkin kamu bisa browsing saja di Jawapost.com, Detik.com, Kompas.com. Nah, banyak sekali di situ. Tapi tidak asal ambil ya. Kamu baca dulu, kamu lihat, kamu kaji apakah berita tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur yang sudah saya terangkan, apakah strukturnya juga sudah sesuai seperti di video yang pertama. Baru kalau memang sudah benar keduanya, kamu bisa ambil. Kemudian yang ketiga, siswa secara mandiri merekam pembacaan berita dan dipublikasikan di YouTube individu. Nah, jadi merekamnya bisa sendiri melalui HP kalian masing-masing. Ya, kemudian setelah direkam, dirasa sudah merupakan rekaman yang sudah bagus, kamu publikasikan di YouTube individu. Jadi kamu masing-masing anak wajib punya YouTube ya.
Jadi kamu langsung saja kamu masukkan ke YouTube-mu, ya. Kemudian kamu publikasikan. Kemudian yang ketiga, link YouTube pembacaan berita tersebut dikirim ke tempat yang disediakan. Maaf ya, ini nggak ada hanya untuk penilaian guru. Ini mandiri juga N ya, harusnya N ya di sini ya. Maaf ini tadi juga salah ini ya. Nah, jadi ya untuk yang keempat ini ya. Jadi linknya tadi setelah kamu sudah publikasikan, kamu bagikan, kamu linknya disalin, kemudian kamu balik ke Google Class. Nanti di Google Class akan saya beri tempat di mana kamu menyalin linkmu itu untuk saya nilai, gitu ya. Nah, itu untuk prosedur. Sekarang kita menuju ke penilaian. Sistem penilaian dalam ujian praktik mata pelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Sebelum saya ke kriterianya ini ya, saya jelaskan juga. Nah, di sini bahwa penilaiannya ini, pengujinya untuk yang menilai itu ada 2. Guru bahasa Indonesia di sekolahan kamu kan ada 2. Jadi yang menilai ada 2 penguji, supaya untuk nilai ujian praktik ini dihasilkan penilaian yang benar-benar objektif. Jadi tidak hanya dari satu sisi guru bahasa Indonesia yang lain juga ikut terlibat. Jadi penilaiannya ada 2 penguji atau 2 guru. Penilainya apa saja? Nah, di sini saya jelaskan. Yang pertama itu adalah ketepatan pengiriman waktu. Nah, di sini ketepatan pengiriman waktu. Skornya adalah 20. Ya. Jadi, kamu mengirimkan link itu di tempat yang saya sediakan. Saya akan membuka link itu di awal Februari. Saya akan membuka di Google Class tempat untuk kamu mengumpulkan link tersebut itu di awal Februari ya, di minggu awal Februari, karena memang terakhir pengumpulan kan tanggal 5. Nah, jadi nanti kamu mengumpulkannya tidak boleh melebihi tanggal yang sudah disepakati, yaitu ini tadi kan sudah saya sebut ya, di tanggal 5 Februari. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Kalaupun semama awal mungkin saya sudah membuka tempat di Google Class untuk linkmu, kamu langsung ngumpulkan, itu berarti nilaimu, skormu 20 ya. Nah, jadi saya tentukan setelah saya membuka link itu dan kamu mengumpulkan tepat waktu sampai batasnya tanggal 5 ya. Tanggal 5 itu kamu mengumpulkan di link tersebut, itu sudah langsung mendapatkan skor 20. Batasnya itu berarti Jumat tanggal 5 Februari itu kalau sudah melebihi jam 12 malam sudah masuk tanggal 6 ya. Jadi tabnya terakhir jam 12 malam tanggal 5, hari Jumat tanggal 5. Nah, kemudian yang kedua, kelengkapan isi. Nah, ini di sini kamu kan menyampaikan berita. Kemudian saya mendengarkan, saya menyimak isi beritamu itu tadi. Nah, saya rasa kalau saya akan menilai apakah berita yang kamu sampaikan itu sudah mengandung unsur 5W1H. Kalau sudah mengandung unsur 5W1H, itu skormu mendapatkan nilai 25 ya. Maka dari itu kamu harus mencari berita yang sudah mengandung 5W1H dan strukturnya sudah tepat. Kemudian yang ketiga, di sini kejelasan isi. Nah, jadi mulai yang kedua, kemudian 3, 4 ini sudah masuk unsur penyajian berita ya. Nah, yang ketiga ini kejelasan isi termasuk intonasi. Jadi kamu saat menyajikan berita tersebut dengan intonasi yang sudah saya terangkan di video pertama.
volume, irama, artikulasi. Nah, itu harus sudah sesuai yang saya jelaskan di video pertama. Itu nilainya sangat besar ya di sini, lebih besar daripada yang lain ya. Nilainya adalah 30 skornya. Dan yang terakhir di sini, yang keempat itu adalah penampilan. Nah, di sini penampilan, di mana badanmu itu tegap ya, tegap tapi tidak kaku ya. Tatapan mata itu lurus dan gaya. Nah, di sini untuk tatapan mata, nah jadi sudah saya jelaskan di video yang pertama. Itu kan kamu meletakkan kameramu dan matamu harus tertuju pada kamera HP-mu ya. Kalau kamu pakai HP, itu teks beritanya letakkan di samping saja, di samping HP-mu atau di atas atau di bawah, terserah sesukamu. Yang penting tatapan matamu itu di HP. Kalau kamu membaca itu terlihat kamu masih menatap HP ya. Nah, di situ. Jadi itu sudah jelas bahwa tatapanmu fokus kepada kamera, fokus kepada audiens. Kemudian untuk gaya. Gaya ini berhubungan dengan busana yang kamu kenakan pada waktu kamu merekam video dalam menyajikan berita tersebut. Nah, jadi kalau seumpama yang kamu bacakan itu adalah berita santai, itu kamu harus menyesuaikan baju sopan untuk menyajikan berita yang santai itu bagaimana. Nah, kamu bisa lihat-lihat lagi ya di contoh reporter dalam menyajikan berita ya. Nanti sudah saya berikan linknya kan di video pertama. Nah, itu dilihat. Atau kalau kamu nanti menggunakan kalau kamu menyajikan berita yang formal, bagaimana busananya, itu ada di contoh-contoh di video yang pertama. Maksud saya memberikan link. Di situ kamu klik, kamu lihat. Nah, di situ sudah ada contoh-contoh reporter dalam menyajikan berita secara profesional. Nah, kemudian karena ini adalah kamu melakukan suatu profesi yang profesional, jadi kamu harus bersikap dewasa. Nah, saya rasa anak kelas 12 ini sudah taraf dewasa ya, bukan remaja lagi, terlebih anak-anak. Jadi di sini saya perkenankan untuk gaya ya, untuk nilai yang 25 ini skornya, itu kamu pakai make up ya, pakai riasan. Itu saya perbolehkan sekali, tapi harus disesuaikan. Make up atau riasan yang kamu pakai itu sesuai dengan profesi reporter yang profesional, bukan artis profesional loh ya. Jadi make upnya harus bagaimana itu kamu lihat ya. Yang pasti tidak menor maupun dia tidak hanya polosan, kan nggak mungkin. Nah, minimal ya kalau bagi anak yang nggak bisa make riasan itu ya setidaknya pakai lipstick ya. Lipsticknya ya jangan lifting yang hanya minyak-minyak, enggak, tapi yang berwarna ya. Itu yang untuk yang perempuan. Yang laki cukup disisir rapi rambutnya. Jadi yang rambutnya gondrong ya direlakan dulu dipotong. Kamu gunting yang rapi, yang dewasa, yang mencerminkan pria dewasa. Nah, karena ini masuk unsur penampilan. Bila ini sempurna semuanya, nilaimu adalah 100. Dan ada tambahan lagi ya. Nah, dalam penyajian berita itu kan nanti video yang kamu kirim bisa ditambahi ya, bisa ditambahi mungkin awalannya itu kamu tambahi gambar berupa awalan gambar icon studio, icon nama beritanya. Nah,
kemudian di akhirnya juga kamu tambahi, itu ada, kamu tinggal browsing bagaimana caranya, itu ada ya di YouTube banyak. Kemudian nanti kamu juga memakai pembukaan dan penutupan sendiri. Nah, jadi di sini kalau seumpama itu awalan dan akhirannya bagus, jadi ada gambar-gambar yang menunjukkan seumpama seputar Indonesia seperti itu kan, dengan musik-musiknya lah, itu ada ada nilai tambahan ya, ada nilai tambahan. Nilai tambahannya apa? Nah, kalau seumpama ini, seumpama mungkin ya di sini ya, seumpama untuk penampilan ini tuh kamu ternyata mendapatkan skor hanya 10. Nah, tapi penyajian pembukamu tadi, jadi ini ini nilai IT-mu ya, nilai IT-mu itu bagus. Jadi nanti bisa saya tambah, nggak jadi 10, bisa langsung 25 karena pembuka dan penutupnya tadi bagus gitu ya. Nah, itu adalah nilai tambahan, memang tidak masuk di kriteria penilaian, tapi bisa menjadi tambahan di skor-skor yang kamu minim gitu ya. Kemudian di sini mungkin ada pertanyaan ya, Bu, durasinya berapa menit, berapa detik ya? Nah, kalau detik ya terlalu sedikit di sini karena pembacaan berita personal ya, ini kan bukan duet ya, bukan reporternya tidak ganda ya, jadi hanya personal. Itu saya rasa berita yang disajikan satu saja itu sudah sangat banyak bila membacanya itu sekitar 1 menitan ya. Jadi durasinya minimal 1 menit, maksimal 5 menit ya. Nah itu, jadi kriterianya tadi kan hanya khusus untuk penyajian ya. Jadi yang saya maksud 1 menit itu dalam penyajian ini, dalam membacakannya ya, dalam membacakannya ini, bukan termasuk gambaran awal yang nanti kamu beri, gambar awal atau gambar akhir, atau dalam pembacaan berita itu kamu sisipi video-video atau gambar-gambar, itu bukan termasuk ya. Nah, kalau yang video gambaran awal akhir yang menunjukkan icon nama berita atau nama stasiunnya dan video atau gambar-gambar, itu adalah nilai tambahan bila skormu ini tidak maksimal gitu ya. Nah, itu penjelasan saya mengenai alur ujian praktik kita untuk tahun ini. Nah, setelah saya jelaskan ini ya, kita akan berdiskusi, tanya jawab. Mungkin kamu ada yang masih bingung, ada yang perlu kamu tanyakan. Kita akan berbicara secara langsung di Google Meet ya. Jadi Google Meet akan saya berikan ke ketua kelas, nanti ketua kelas akan membagikan di grup ya. Jadi kalau ada pertanyaan, sekarang tulis saja. Jadi kamu tulis langsung saja di kolom komentar ya, supaya nggak lupa. Kemudian atau nanti saya bisa baca, dan nanti kalau kita sudah masuk Google Meet, kita akan bahas, kita diskusikan lagi supaya kalian semakin jelas. Demikian anak-anak penjelasan saya mengenai alur ujian praktik kita. Semoga kalian paham, semoga tetap semangat ya. Selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.